Agama harus menjadi rujukan atau dasar dari kehidupan. Sistem ini telah dilakukan suku Bugis yang tertera dalam Lontara Latoa. Dosen filsafat Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Awal Muksin mengatakan, sejak dahulu masyarakat Bugis telah menerapkan prinsip Islam dalam sistem pemerintahannya. Mulai dari aspek sosial, budaya, hingga tata negara dan peraturan masyarakat juga dilandasi prinsip Islam. Sistem pemerintahan yang mengintegrasikan antara budaya dan prinsip Islam akan menjadi tameng ideologi radikalisme. Pimpinan ideal adalah pimpinan yang memiliki kekayaan jiwa yang digambarkannya sebagai induk dari harta benda. Kekayaan yang dimaksud yaitu memiliki kemampuan untuk menjaga kesatuan dan harmoni negeri, memiliki perhatian dan kepedulian yang besar untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya. Bagi seorang pemimpin yang kehilangan kepercayaan dan ditinggalkan pergi oleh rakyatnya adalah sebuah kegagalan dan kehilangan siri yang sangat memilukan. Pemimpin dianggap tidak becus dan tidak cakap dalam menjalankan pemerintahan yang akan menjadi olokan dan hinaan bagi sesamanya. Satu sisi, Latoa tidak menempatkan, tidak memisahkan Islam dari negara. Bahkan yang menarik di dalam Latoa adalah, kalau di dalam bahasanya Ibu Prof. Rasdiana, melakukan integrasi Islam, dimasukkan ke dalam satu sistem peranatanya di dalam masyarakat Bugis yang dikenal dengan sistem pangadereng. Nah, ini logika yang seperti ini, logika integrasi ini kayaknya sulit. Sudah bukan lagi bagian daripada, tidak dipraktikkan lagi kayaknya di masyarakat Bugis. Yang ada adalah kita tidak mau melakukan integrasi. Kita terjebak pada kalau bukan ini A, kalau bukan A, B. Kita sudah terjebak di dalam logika hitam putih. Tetapi yang menarik dari Latoa adalah dia mampu melakukan sebuah integrasi. Sistem pangadereng yang dulunya dimulai dari Ade, Rapang, Bicara dengan Wari, ditambah satu lagi yaitu Sara. Nah, Sara inilah yang bagiannya Islam. Nah, artinya apa? Justru Islam tidak menjadi dominan dan juga tidak termarginalkan di dalam proses integrasi ini. Islam tidak langsung berubah kayak misalnya seperti tidak berubah menjadi satu-satunya kanun yang diterapkan di dalam negara Bugis, tetapi Islam juga tidak marginalkan, disisihkan dari ruang publik, akan tetapi terintegrasikan secara sistematis. Ini yang logika yang semacam ini, pola pikir yang semacam ini yang kadang-kadang mungkin sekarang sudah tidak jarang kita temukan. Nah, yang ada adalah malah semakin parah dengan adanya logika kalau bukan dari Al-Quran dengan hadis maka dianggap bid'ah. Oh, kalau bukan ini berarti haram, kalau bukan ini kebijakan dan kearifan yang dimiliki oleh masyarakat Bugis yang di masa lalu itu seolah-olah tergerusi dengan pola pikir yang saya rasa mungkin adalah sebuah pola pikir yang fabrikasi modern, bukan juga sebagai bagian. Mereka tidak berhak mengklaim bahwa itu bagian daripada Islam. Justru Islam pada dasarnya, pada dasar semangatnya adalah bersifat integratif terhadap kebijakan dan kearifan yang dimiliki oleh sebuah masyarakat. Nah, yang ini pola politik yang dikembangkan oleh Latoa justru menjadi menarik kalau kita mau hadapkan dengan ideologi-ideologi transnasional yang berkembang di masyarakat sekarang. Bagaimana sebenarnya konsep kepemimpinan di dalam Latoa itu? Apa berbedakah dia dengan Islam? Berbedakah dengan ini? Di dalam Islam yang dikatakan baik itu oleh Al-Mawardi, oleh Imam ini Abu Hasan Al-Mawardi atau Imamul Haramain, Imam Al-Mawardi misalnya di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, ataukah misalnya Imam Al-Haramain di dalam kitabnya misalnya ini Tayasul Umam fi Qiyasis Zulam.
Mereka mengatakan semuanya adalah al-imamatu wajibah, bahwa mengangkat seorang pemimpin itu adalah kewajiban, taat. Dan pada dasarnya, kalau mohon maaf, di dalam memahami teks-teks seperti ini, kadang-kadang orang-orang HTI, orang-orang Hizbut Tahrir salah paham bahwa inilah dalil khilafah. Kalau saya lihat tentang bahwa yang dikatakan oleh Al-Mawardi mengangkat imam itu wajib, bukan pada dasarnya begitu. Mereka semua sepakat dengan konsep politik bahwa tidak boleh ada vacuum of power, bahwa tidak boleh ada kekosongan pemimpin. Sebuah masyarakat harus dipimpin oleh satu orang. Nah, yang menarik, di Latoa juga meyakini seperti itu. Kalau di Latoa, masyarakat yang tanpa pemimpin itu akan dikenal yang namanya patula taungeng. Nah, apa itu patula taungeng? Kalau ternak mati, buah tanaman tidak berbuah, padi tidak menguning, itulah yang disebut dengan patula taungeng yang dikatakan oleh Kajau Lalido. Kenapa terjadi patula taungeng? Adalah karena masyarakat tidak mengangkat pemimpin dan masyarakat tidak taat dan tidak patuh pada pemimpinannya. Jadi yang menarik adalah, kalau kita lihat keren sekali logika yang dibangun di dalam Latoa, adalah situasi masyarakat, situasi kosmos yang terjadi di masyarakat, situasi politik yang terjadi di masyarakat itu tidak hanya berdampak pada masyarakat tetapi juga berdampak secara signifikan terhadap lingkungan yang tempat masyarakat itu hidup. Seorang pemimpin yang tidak becus memimpin warganya, maka akan terjadi juga bencana yang akan melanda masyarakat itu. Jadi bukan cuma pemimpin yang saja atau rakyatnya saja, tetapi Latoa membagi tanggung jawab itu secara proporsional, baik di pemimpin dan di rakyatnya. Proporsionalitas inilah yang menarik. Nah, bagaimana proporsionalnya? Kalau misalnya di dalam politik Islam tidak ada cara untuk mengevaluasi bagaimana dievaluasi pemimpin, itu memang belum ada. Silahkan kalau misalnya ini tidak ada, baik itu di Al-Mawardi dan teori-teori politik Islam, tidak ada mekanisme dan tata cara mengevaluasi pemimpin, menilai pemimpin, meminta pertanggungjawaban pemimpin, tidak ada. Nah, di Latoa justru menarik. Kalau kita rakyat ini merasa sudah tidak bisa, kita menganggap bahwa pemimpin kita sudah tidak becus dan kita juga tidak memiliki kemampuan, Latoa memberikan satu solusi yang dikenal dengan istilah Maleke Dapureng. Maleke Dapureng ini seorang rakyat dengan terang-terangan dilihat oleh semua orang, pindah dari satu tempat, dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Maleke Dapureng ini bukan sebuah Maleke Dapureng ini siriknya seorang raja. Kalau ada rakyatnya yang Maleke Dapureng, itu sirik bagi pemimpin. Karena apa? Karena dia dianggap tidak layak untuk memimpin rakyatnya, tidak mampu mengayomi rakyatnya, tidak mampu memimpin dengan baik rakyatnya. Sehingga apa? Raja itu sangat mewanti-wanti jangan sampai ada rakyatnya yang Maleke Dapureng itu yang berpindah dari satu negara, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini yang menarik, salah satu sistem mekanisme politik yang mungkin tidak yang tidak ada di Islam dan sebagainya. Nah, sebagai kesimpulan bahwa di dalam kajian ini mungkin bukan sebenarnya siraman kalbu, tetapi lebih mengarah kepada bagaimana memperkuat idealisme kita, ideologi kenegaraan kita, tentang bagaimana bersikap di dalam menyikapi isu-isu politik yang mengatasnamakan tentang Islam. Nah, pada dasarnya negara kita ataukah orang-orang tua kita dahulu sudah mengenal sistem khilafah. Sistem khilafah itu bukan sebuah ide baru yang baru kita kenal di tahun 2000-an, baru dibawa oleh HTI, baru dibawa oleh Taqiyuddin An-Nabhani dan sebagainya. Masyarakat Bugis sudah mengenal yang namanya sistem khilafah, tetapi mereka menggunakan sistem yang lain.
Mereka tidak menjadikan Islam sebagai yang dominan dan lalu menanggalkan, menghilangkan, mengeliminasi semua nilai-nilai lokal, tetapi mereka mengintegrasikan keislaman di dalam menjadi salah satu piranti dari Pangandaran itu. Nah, juga berarti di dalam logika mengintegrasikan Islam ke dalam Pangandaran berarti secara umum, secara khusus bahwa masyarakat Sulawesi Selatan, sistem politik Sulawesi Selatan juga tidak menganut yang namanya sekularisasi agama dan juga tidak menganut sistem negara agama, tetapi bagaimana menempatkan agama secara proporsional. Itulah yang dikembangkan, yang berhasil ditemukan oleh masyarakat Bugis ketika mereka mengintegrasikan sistem Islam ke dalam sistem Pangandaran. Sehingga pola berpikir yang sifatnya adaptif, terbuka ini kadang-kadang lemah, kadang-kadang berubah menjadi kayak sesuatu yang meredup di dalam masyarakat kita. Padahal kalau kita lihat tadi bagaimana pengandaiannya Ibnu Khaldun, justru masyarakat kita ini, masyarakat yang Nusantara ini adalah masyarakat yang adaptif, yang bisa membuka diri terhadap pemikiran-pemikiran yang lain, tetapi tidak terdominasi, tidak menghilangkan identitas mereka. Inilah yang perlu kita lihat, yang perlu kita yang perlu kita waspadai, terutama munculnya nanti terutama dengan akan hadirnya nanti pesta pemilu di tahun 2024. Semoga agama Islam, agama yang kita bangga-banggakan, yang kita anut, itu tidak menjadi bagian daripada politisasi agama. Itu barangkali Pak Host. Sekian. Assalamualaikum.